memang dalam Islam seperti apa sih terkait fakta-fakta ajang pencarian bakat seperti itu. Mungkin secara ajang pencarian bakatnya mungkin secara Islam hukum asalnya mungkin bisa dikatakan mubah, dalam artian bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang diberikan. Nah, masalahnya di sini adalah ketika nanti ujung-ujungnya ketika ajang pencarian bakat ini kan ujungnya nanti ke popularitas gitu kan, ujungnya ke materi gitu ya. Ini bisa merangsang remaja-remaja kita hanya konsen terhadap materi saja gitu ya. Ujung-ujungnya materi popularitas aja nanti bisa mengarahkan ke kehidupan yang hedonis seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam suasana yang luar biasa dan tentu dalam momentum yang istimewa pastinya. Dan pada kesempatan kita pada kali ini masih bersama dengan channel kebanggaan kita semua, yaitu Kajian Priangan TV. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, tema yang pasti akan sangat digandrungi terutama oleh teman-teman di kalangan remaja. Dan tema ini juga kita akan ambil atau kita akan kupas dari sebuah buletin remaja yang sangat spesial, yaitu Buletin Remaja Teman Surga edisi 184 dengan judul buletin yaitu Remaja Muslim Got Talent. Dari judulnya saja insya Allah kita akan banyak sekali akan menggali sebuah informasi bagaimana remaja itu, potensi apa yang dimiliki oleh remaja, dan semestinya talent yang kemudian harus ditunjukkan oleh remaja muslim itu harus seperti apa. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan podcast kita pada kesempatan ini, saya tentunya nggak sendiri dan pastinya akan ditemani oleh narasumber yang pasti akan kemudian menjelaskan begitu banyak informasi atau hal tentang tema yang akan kita bahas ini, yaitu Remaja Muslim Got Talent. Kita akan sapa bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Biar lebih enaknya kita akan panggil ini dengan sebutan apa nih? Kita karena objek kita ini teman-teman remaja generasi muda, jadi biar kita lebih dekat ya dengan mereka. Boleh panggil Kak aja, Kang. Kak ya, berarti kita Kak Dedi aja. Ya, Kak Dedi. Jadi saya nanti panggilnya Kak Dedi ya. Boleh. Karena kan dunia kita dunia remaja. Betul sekali. Teman-teman semua, Kak Dedi ini seorang yang kemudian concern ya, fokus kemudian melihat perkembangan atau fluktuasi dari kondisi remaja sampai detik ini. Sehingga nanti kita akan mendapatkan informasi bagaimana sih remaja di setiap waktunya, perkembangannya, terutama remaja muslim, dan kemudian tadi potensi-potensi talent-talent yang kemudian dimiliki oleh remaja muslim itu harusnya nanti itu diarahkan kemana. Jadi kita akan kupas sama-sama dengan Kak Dedi bersama-sama. Siap ya Kak Dedi? Siap. Insya Allah. Siap. Baik, pertama sebelum kita nanti lebih lanjut membahas terkait dengan remaja, mungkin ada hal yang ingin disampaikan awal dulu, informasi atau terkait dengan dunia keremajaan saat ini, terutama remaja muslim, dari cara pandang atau arah pandang Kak Dedi selama ini seperti apa? Ya, terima kasih Kang Akur sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa diberi umur panjang gitu ya, diberi kesempatan khususnya saya untuk hadir dalam podcast kali ini gitu ya, terkait membahas tentang kehidupan remaja ya, sedangkan tema khususnya adalah Remaja Muslim Got Talent. Nah, ngomong-ngomong terkait remaja gitu ya, memang banyak hal yang menarik ya yang bisa kita ungkap gitu ya Kang Akur ya, yang bisa kita kupas gitu ya terkait kehidupan remaja ini. Kenapa menarik? Karena memang kita semua gitu ya sudah tahu gitu ya, apa yang sudah kita ketahui bersama, memang remaja itu bisa dibilang usia-usia unik kan? Iya. Unik. Kenapa unik? Karena memang di usia-usia inilah masanya gitu ya kita dunia pengen tahu gitu kan, istilahnya pengen serba mencoba gitu ya, hal-hal yang memang baru dialami setelah meninggalkan dunia kanak-kanak gitu kan menuju dewasa sebelumnya gitu ya. Dunia remaja inilah yang memang saatnya kita mencoba-coba dan serba ingin tahu. Nah, karena rasa keingintahuan inilah yang harus kita kontrol atau kita arahkan sesuai dengan syariat Islam tentunya. Nah, mungkin dari situlah sisi menariknya kenapa kita pada podcast kali ini akan mengangkat terkait tema remaja itu sendiri. Itu Kang Akur. Oh iya, berarti sebenarnya
jadi dari dunia kanak-kanak ke dewasa itu remaja ini menjadi dunia yang sangat berharga atau penting karena perpindahan usia, perpindahan Betul. kondisi. Betul. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Kak Dedi tadi, perpindahan ini di mana dunia remaja itu ada begitu banyak keingintahuan, terus kemudian ingin coba sini coba apa segalanya. Kemudian tadi disampaikan juga harus diarahkan dan diarahkan tadi ya yang saya dapatkan itu diarahkan ke tuntunan Islam, Ya, betul. syariat Islam. Nah ini sangat penting sekali karena memang berarti hari ini masih banyak mungkin ya teman-teman kita yang belum memahami itu, dimana kadang kita dengar ya ada peribahasa apa namanya muda foya-foya kan itu tua kaya raya kan kemudian mati pengen masuk surga gitu. Masya Allah, itu seolah nggak nyambung ya. Ya jadi sebenarnya ini harus diperbaiki ya cara mindset remaja. Nah gimana nih? Oh iya, ya gini Kak Kur ya, kalau melihat apa yang saya perhatikan selama ini kita baik di lingkungan atau baik dengan saya berinteraksi langsung dengan mereka dan sosial mereka gitu ya. Karena memang terus terang ya secara usia mungkin saya sudah lewat remaja karena saya sendiri berarti pernah mengalami di usia remaja. Nah, sampai saat ini alhamdulillah berkesempatan untuk tetap bisa bergaul dengan mereka dengan dunia remaja untuk menyelami dunia mereka gitu ya. Tujuannya memang untuk apa sih gitu ya, tentu saja untuk memahami gitu ya pola pikir mereka, arahnya mereka dan kemauannya mereka tuh kemana gitu ya. Nah terkait pertanyaan Kak Akur terkait remaja itu apa sih remaja itu sendiri gitu kan. Nah remaja itu ya memang tadi seperti saya bilang bahwa remaja itu adalah masa-masa peralihan antara anak-anak menuju dewasa, masa dunia bermain menuju nanti masa-masa di mana mereka akan diberikan sebuah tanggung jawab gitu ya. Bahkan nanti mereka harus siap menghadapi masalah-masalah kehidupan seperti itu. Karena memang remaja di sinilah yang akan menjadi menjadi tolak ukur ya. Tolak ukur dalam artian berhasil atau tidaknya, siap atau tidaknya dia dalam mengarungi kehidupan. Terutama ketika mereka sudah saat remaja salah melangkah gitu ya, nanti akan repot pada masa dewasanya gitu. Karena mereka akan kaget seperti itu. Ketika usia remaja itu tidak dibekali dengan ilmu-ilmu, terutama ilmu syariat Islam gitu ya, bagi kita khususnya, ya memang akan kesulitan nantinya. Makanya penting sekali kita pada khususnya untuk teman-teman remaja di luar sana ya memang untuk mempersiapkan sejak dini gitu, sejak sekarang khususnya, karena memang tidak ada kata terlambat. Kita harus mempersiapkan bekal-bekal untuk menuju nanti kehidupan atau di masa dewasa nanti akan datang. Betul. Ya. Terus kalau begitu selama ini Kak Dedi itu melihat kondisi remaja hari ini sebagaimana sih sebenarnya? Ya terkait kondisi remaja ya Kak Angkur, fakta yang sekarang kita bisa indra gitu, bisa kita lihat bersama-sama memang baik di sosmed gitu ya, di dunia maya dan ataupun diperhatikan secara langsung memang bisa disimpulkan miris sebenarnya. Karena ditambah lagi dengan acara-acara TV gitu, acara-acara YouTube khususnya kan yang memang sekarang sudah sedang dan selalu digandrungi remaja-remaja gitu ya. Khususnya terkait ajang pencarian bakat ya. Nah, sebagaimana tema kita ya. Ya betul. Talent. Ya, terkait ajang pencarian bakat memang sasaran itu remaja-remaja seperti itu. Contoh kalau mungkin bisa disebutkan faktor X itu ya, mungkin yang sedang booming sekarang gitu ya. Yang bahkan tidak 1-2 kali trending terus di YouTube itu. Bahkan itu memang menyasar peminatnya dunia remaja. Peminatnya adalah remaja, tidak sedikit adalah remaja muslim terutama. Kan kita miris gitu ya, menjadi miris terkait fakta-fakta tersebut. Nah, bagaimana sih memang dalam Islam seperti apa sih terkait fakta-fakta ajang pencarian bakat seperti itu? Mungkin secara ajang pencarian bakatnya mungkin secara Islam hukum asalnya mungkin bisa dikatakan mubah, dalam artian bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang diberikan. Nah, masalahnya di sini adalah ketika nanti ujung-ujungnya ketika ajang pencarian bakat ini kan ujungnya nanti ke popularitas gitu kan, ujungnya ke materi gitu ya. Ini bisa merangsang remaja-remaja kita hanya konsen terhadap materi saja gitu ya. Ujung-ujungnya materi popularitas aja nanti bisa mengarahkan ke kehidupan yang hedonis seperti itu. Karena memang dunia-dunia gemerlap seperti itu ya, dunia-dunia hiburan-hiburan seperti itu memang tidak bisa kita pungkiri memang ujung-ujungnya nanti ke materi, ke popularitas yang memang bisa melalaikan potensi dari remaja itu sendiri gitu. Begitu Kak Akur. Iya. Jadi memang betul ya, memang remaja muslim ini khususnya memiliki potensi yang besar, memiliki talent yang sangat luar biasa, tapi kadang kita juga sering melihat bahwa potensi yang dimiliki oleh remaja hari ini ya, kemudian kemampuan talent yang dimiliki oleh remaja justru kemudian masih banyak yang belum dioptimalkan ke dalam hal kebaikan tentunya.
apalagi yang kita bahas pada kesempatannya remaja muslim untuk kebaikan Islam ya tentunya. Maka kita sebenarnya kan memiliki PR yang banyak ya, Ya, betul. PR yang besar bahwa bagaimana potensi atau talent atau kemampuan yang dimiliki oleh remaja muslim ini benar-benar akan diarahkan kepada kebangkitan Islam. Nah, kalau Ya. kita berbicara kebangkitan Islam, karena kan kita paham remaja muslim ini kan sebagai generasi yang akan nanti meneruskan kehidupan Islam selanjutnya. Nah, apa sih misalkan yang harus dilakukan ya pertama kali bagi seorang remaja muslim khususnya, agar nanti tadi ya serbuan-serbuan yang kemudian itu ditujukan kepada objeknya ini adalah remaja muslim generasi muda Islam ini, setidaknya remaja muslim memahami kemudian bisa menangkalnya. Itu apa sih sebenarnya, sehingga nanti selain dirinya bisa terjaga, juga bisa membawa teman-teman lainnya agar tidak terbawa kepada hal yang buruk itu bagi kehidupan. Ya, baik aku ya, terkait bagaimana apa yang harus dilakukan. Yang pertama mungkin kalau menurut saya itu adalah ketika remaja itu harus memahami potensi yang ada dalam dirinya, potensi yang ada dalam dirinya, serta peran apa sih yang seharusnya dia emban sebagai seorang remaja gitu ya. Nah, kita harus tahu, atau teman-teman remaja di luar sana itu harus tahu bahwa sebagai seorang remaja adalah sedang mengemban sebuah kewajiban atau tugas sebagai agen perubahan, agent of change gitu ya. Jadi kalau mungkin selama ini kita kenal agent of change itu dalam teman-teman kakak mahasiswa gitu ya di kampus-kampus gitu ya, jangan salah gitu ya, teman-teman remaja pun sebenarnya sudah menanggung beban seperti itu, beban tugas seperti itu sebagai agen perubahan gitu ya. Supaya apa? Supaya kita itu berbeda dengan halnya zaman-zaman dulu gitu ya, sebelum teknologi maju begitu pesat gitu ya. Sekarang tantangannya lebih besar lagi dengan tadi adanya ajang pencarian bakat gitu ya, akses media sosial yang memang sulit untuk dikendalikan gitu ya. Semuanya ada di situ gitu ya, remaja putra dan remaja putri ataupun bisa bebas mengekspresikan diri di sosmed gitu ya tanpa ada batasan tertentu. Nah, itulah yang harus menjadi titik perhatian kita gitu ya sebagai remaja muslim khususnya ya, terkait bahwa kita tuh paham posisi kita sebagai agen perubahan. Supaya apa? Kita harus menjadi agen atau pembawa perubahan supaya apa? Tidak terbawa arus tadi. Terbawa arus tadi. Dan itu yang pertama, harus memahami tugas kita sebagai agen perubahan. Yang kedua, kita harus memiliki contoh figur gitu ya. Yang saya perhatikan bahwa memang remaja-remaja muslim saat ini memang kehilangan sosok figur yang memang bisa dijadikan contoh gitu ya. Mereka hanya menilai sosok-sosok figur atau sosok-sosok pahlawan yang bisa dijadikan contoh hanya pahlawan-pahlawan fiksi dari barat sana gitu ya, seperti Avenger gitu kan. Avenger dan banyak lagi yang lainnya, mungkin teman-teman di luar sana lebih paham gitu ya terkait contoh-contoh seperti itu. Tapi kita sendiri nggak sadar atau lupa, bahkan tidak tahu bahwa dalam Islam sendiri banyak gitu ya tokoh-tokoh figur-figur yang memang bisa atau layak dijadikan sebagai panutan, khususnya dalam usia remaja. Bisa disebutkan Ali bin Abi Thalib gitu kan, Thalhah bin Ubaidillah, terus Mus'ab bin Umayyah, dan mereka rata-rata usia remaja gitu ya. Dan pada saat usia remaja gitu, mereka itu sudah menjadi seorang agen perubahan. Seperti kita tahu salah satu kisah sedikit ya, Kang Akur ya, boleh ya? Boleh. Sedikit kisah bahwa tentang Ali bin Abi Thalib gitu ya, yang dia usia remaja ketika Rasulullah hendak hijrah, dia bersedia menggantikan Rasulullah di tempat pembaringannya pada saat menjadi incaran kafir Quraisy untuk dibunuh pada saat itu. Seorang remaja, bayangkan kan, seorang remaja sudah mempunyai pemikiran rela berkorban demi Rasulullah gitu. Coba bandingkan dengan kondisi remaja saat ini ya. Mereka lebih bangga terkait goyang-goyang di depan kamera mungkin gitu ya. Terus seperti tidak sedikit mempertontonkan auratnya bahkan gitu ya, nauzubillah ya. Makanya kita butuh sosok yang dijadikan panutan khususnya dalam remaja-remaja muslim, karena memang butuh teladan ya. Ya betul, kita hanya mencoba disuruh meminta menggali lagi. Sebenarnya banyak gitu contoh-contoh yang bisa kita jadikan panutan sebagai remaja muslim untuk dijadikan role model gitu ya, role model untuk kita melangkah gitu ya, step-stepnya seperti apa, terus pola belajarnya seperti apa, mungkin itu Kang. Jadi ada dua intinya. Yang pertama paham posisi, paham tugas bahwa dia ada sebagai agent of change. Kedua adalah menentukan role model yang pas gitu sebagai pada siapa muslim. Ya, betul. Ya, tadi menarik ya. Kita tadi dapat informasi bahwa pernah ada ya pada masanya di awal Islam remaja yang begitu luar biasa. Tapi kemudian kita hari ini hidup menyaksikan secara seksama ya bahwa fakta remaja hari ini ya kalau di bidang miris ya, tapi kan
bukan berarti kita berputus Putus asa, betul. Dan Apa- tidak berdiam diri. dan berdiam diri. Nah, sebenarnya ya, kalau kita lihat dari kondisi, sebenarnya apa sih yang membedakan ya remaja Muslim tempo dulu ya dengan remaja Muslim saat ini? Menarik sekali Kang Kur ya. Pertanyaan sangat menarik. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu memang memberikan waktu dari zaman dulu sampai sekarang itu sama. 1 kali 24 jam dan 7 kali 24 jam dalam 1 minggu. Sama sebenarnya. Dan potensi otaknya pun yakin sama gitu kan. Potensi kemampuan berpikirnya gitu ya. Hanya saja membedakan mungkin dari segi mampu memanfaatkan potensi itu sendiri yang diberikan sama Allah. Ketika Allah memberikan porsi yang segini pada zaman dulu mungkin ya, dan segini pada zaman sekarang, tentu secara porsi sama gitu ya. Hanya saja membedakan adalah ketika zaman dulu itu memang potensi-potensi yang diberikan sama Allah itu benar-benar dimanfaatkan atau ditujukan dalam untuk Islam. Dalam artian semuanya diisi dalam pemikiran-pemikiran Islam. Ya, kenapa Ali bin Abi Thalib terus Mus'ab bin Umair bisa menjadi utusan Rasulullah untuk meratakan Madinah dengan Islam, kan itu berarti Mus'ab ini berhasil menginstal Islam secara kafah dalam semua pemikirannya gitu ya. Nah, perbedaannya dengan sekarang tentu bisa dikatakan ya jauh panggang daripada api gitu. Kita lihat fenomena remaja-remaja pada saat ini gitu. Mereka lebih senang mengekspresikan dirinya dengan di depan kamera mungkin gitu ya, dengan hal-hal joget-joget seperti itu ya. Berbeda dengan zaman-zaman dulu gitu. Padahal potensi yang diberikan itu sama, waktunya itu sama, tapi terkait kesempatannya yang mereka ambil itu berbeda gitu. Dan apa yang mereka pelajari pada saat itu berbeda gitu dengan apa yang dilakukan sama sahabat-sahabat zaman Rasulullah, sehingga outputnya pun pasti akan berbeda, kualitasnya pun pasti akan berbeda seperti itu. Jadi memang kunci di sini yang bisa membedakan adalah tentang antara instalisasi Islam dalam setiap pemikiran dalam kehidupan si remaja itu sendiri. Ya, berarti bukan berarti nggak menutup kemungkinan ya. Kita bisa kemudian berupaya bagaimana caranya mengoptimalkan kembali talent-talent remaja Muslim hari ini, potensi yang dimilikinya untuk benar-benar difokuskan semaksimal mungkin untuk Islam itu ya. Ini menjadi tugas Kang Deddy, tugas kita semua gitu ya. Karena kalau bukan oleh mereka nanti Islam ini dilanjutkan oleh siapa lagi kan. Bahkan kita akan menumpukan tanggung jawab besar itu masa depan Islam dia kepada mereka. Jadi kalau misalkan hari ini kondisi remaja Muslimnya sudah sangat jauh dari Islam, ya kita sangat perlu untuk sangat bertanya dan mengkhawatirkan terkait kondisi nanti ke depannya itu. Nah, untuk teman-teman juga ini menjadi hal yang sangat penting, pelajaran yang sangat penting, bagaimana harus menyadari tadi ya potensi yang dimiliki, talent-talent yang dimiliki oleh diri kita, kemudian diluapkan atau kemudian dioptimalkan demi Islam. Nah, kalau begitu berkaitan dengan talent tadi yang dimiliki remaja Muslim, jadi sebenarnya talent atau potensi yang dimiliki remaja Muslim harusnya itu di dalam bentuk apa sih? Talent seorang Muslim itu diarahkannya kepada apa? Baik, ketika tadi berbicara yang membedakan adalah salah satu adalah talent gitu ya, bahwa memang Allah memberikan kemampuan yang sama antara umat yang terdahulu dan umat yang sekarang gitu ya, hanya saja terkait pemanfaatannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika apa sih talent yang sebenarnya yang dimiliki oleh remaja Muslim itu sendiri gitu ya. Kalau kita mengutip dari perkataan Imam Syafi'i gitu ya, karena sedikit flashback ke belakang bahwa Imam Syafi'i ada ketika umur 7 tahun sendiri gitu ya, sudah hafal Al-Quran gitu ya tadi ya, Al-Quran ya. Jadi 7 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran, kan itu luar biasa gitu ya. Luar biasa perjuangannya, bahkan pola pendidikannya pun begitu luar biasa. Nah, dari Imam Syafi'i pun menjadi salah satu imam mazhab yang salah satu terbesar ya di Indonesia khususnya pengikutnya ya, imam mazhab Syafi'i gitu ya. Nah, beliau juga pernah mengatakan bahwa hakikatnya seorang remaja atau seorang manusia itu hanya mempunyai dua keunggulan, yang bisa mempengaruhi terhadap nilainya terhadap sebagai manusia, yaitu apa? Ilmu dan takwa. Nah, kalau keduanya itu tidak ada dalam seorang manusia, tidak ada dalam diri seorang manusia, maka itu tidak ada menjadi manusia tersebut tidak akan menjadi bernilai. Itu menurut Imam Syafi'i gitu ya. Makanya Imam Syafi'i banyak mengeluarkan sebuah petuah-petuah atau kata-kata penyemangat terkait pentingnya ilmu. Salah satu di antaranya adalah ketika seorang tidak mau menjalani pahitnya kebodohan, pahitnya belajar gitu ya. Maka dia harus siap-siap menjalani hinanya kebodohan di masa tua. Jadi itu membuktikan bahwa pentingnya belajar pada usia-usia dini, usia remaja ya, pada saat ini teman-teman remaja. Jadi intinya
yang bisa mengangkat nilai seorang manusia itu adalah hanya dua menurut Imam Syafi'i itu. Yang pertama ilmu, yang kedua takwa, gitu ya. Kenapa ilmu dan takwa ini harus berjalan seiringan? Karena memang ilmu tanpa takwa itu akan dilakukan ibaratnya menyesatkan orang. Dalam artian bisa mencurangi orang, zolim kepada orang ketika ilmu tanpa takwa. Ketika takwa tanpa ilmu akan menyesatkan seperti itu. Jadi makanya memang Imam Syafi'i betul ketika beliau mengatakan ketika seseorang itu malas untuk belajar di usia muda, usia remaja, ya maka siap-siap aja. Ketika usia tua atau dewasa, dia akan menikmati hinanya sebuah kebodohan. Seperti itu. Jadi pertama ilmu, karena dengan ilmu dia bisa memicu munculnya talent-talent potensi yang kemudian tidak disadari awalnya mungkin ya. Sehingga kemudian dengan mengkaji ilmu bisa menyadari bahwa dirinya itu sangat begitu berharga. Berharga sekali. Nah berikutnya nih Kak Dedi nih. Ada yang gak kalah penting nih kalau kita berbicara tentang remaja muslim hari ini. Jadi ketika kita tadi sudah berbicara tentang kondisi remaja muslim hari ini yang masih sangat kita khawatiri bersama. Kemudian kita berupaya secara bersama-sama dengan teman-teman di luar mungkin untuk terus kemudian berupaya agar menjaga remaja dan generasi muda Islam agar terus menjadi lebih baik dan menjadi agent of change ya tadi. Tapi ada faktor lain yang kemudian ini menjadi biasanya menjadi salah satu tanda kutip bukan penghambat ya istilahnya ya mungkin bisa disebut penghambat dalam tanda kutip, yaitu peran keluarga. Peran keluarga, peran orang tua yang mungkin support system terbaik itu kan ada di keluarga Support system terbaik itu ada di keluarga. Jadi ketika ada keinginan anaknya mungkin usia remaja, ketika ada keinginan kuat ya untuk mulai PDKT dengan Islam kayak itu, dekat dengan Islam, mulai kemudian menghadiri majlis-majlis ta'lim, berkumpul dengan orang yang soleh, artinya sudah mulai merubah sikap dia dari sebelumnya. Nah kadang ada benturan, benturan di kalangan keluarga. Jadi kadang ya ada orang tua yang ketika anaknya mulai PDKT dengan Islam itu dicurigai, Jadi anaknya mulai hadir di kajian-kajian Islam itu dicurigai, dibebani dengan bertubi-tubi pertanyaan. Ini kajian apa itu apa kayak itu. Tapi ketika anaknya pulang tengah malam kayak itu, bahkan mungkin nggak pulang, ini kadang orang tua seolah nggak peduli. Ini sebenarnya apa yang terjadi dengan kondisi semacam ini? Ya memang unik ya terkait fenomena keluarga gitu ya, yang seharusnya menjadi sebuah benteng sekaligus madrasah ula gitu ya, terkait untuk remaja itu sendiri gitu ya. Tapi justru faktanya sebaliknya gitu kan. Memang ditemukan memang beberapa fakta terkait fenomena keluarga seperti itu gitu ya. Ada yang memang ketika orang tua itu mulai cemas ketika anak gadisnya saat remaja itu tidak membawa teman laki-lakinya ke rumah. Salah satunya itu ya. Tapi justru sebaliknya dengan ketika anak-anak ini tiba-tiba rajin kajian Islam gitu, ngaji di mana, tapi mereka justru muncul kecurigaan. Apa yang dikaji gitu, seperti kata Kang Akur tadi ya, diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang sebenarnya tidak perlu gitu ya. Hal ini memang adalah wajar terjadi. Kenapa wajar? Karena memang fenomena seperti itu adalah bukti keberhasilan kaum kapitalis dalam apa ya? Mungkin istilah remaja, teman-teman remaja harus sedikit familiar ya dengan kata-kata kapitalis gitu ya, supaya apa ya? Kita bisa membuka wawasan lebih luas lagi. Literasinya mungkin bisa lebih banyak ya. Memang. Nah, fenomena keluarga yang tadi disebutkan Akur tadi memang adalah salah satu bukti keberhasilan kaum kapitalis, musuh-musuh Islam lah khususnya ya, dalam hal membranding bahwa Islam itu menakutkan, monetarisasi Islam istilahnya gitu ya. Jadi ketika remaja kita dekat dengan Islam, ikut kajian, ikut halaqah, ikut liko ibaratnya gitu ya, justru harus dicurigai. Nah mereka kafir-kafir, musuh-musuh Islam itu memang tujuannya seperti itu, menciptakan sebuah Islamofobia supaya apa? Supaya remaja-remaja muslim itu sendiri jauh dari Islam itu sendiri. Justru mereka lebih tenang ketika anak-anak putri-putrinya itu berboncengan dengan non mahramnya, jalan keluar gitu ya, walaupun saling pamitan dengan cium tangan kepada orang tuanya, seolah-olah dibungkus dengan Islami gitu kan. Justru orang tua itu lebih tenang seperti itu. Bahkan malahan itu justru sebaliknya, itu adalah kekeliruan yang sangat luar biasa. Karena apa? Itu ada memfasilitasi mereka untuk bermaksiat. Betul. Jadi intinya fenomena-fenomena seperti itu memang sudah terjadi di masyarakat, di lingkungan keluarga pada saat ini gitu ya.
Karena memang buah dari tadi intinya kampanye-kampanye musuh-musuh Islam supaya apa? Menciptakan monsterisasi Islam, Islamofobia itu seperti itu. Karena itu salah satu bukti kesuksesan mereka. Nah, solusinya adalah ketika remaja-remaja kita sudah mulai cinta kajian gitu ya, PDKT terhadap kajian-kajian itu harusnya kita dukung sebagai orang tua, khususnya keluarga gitu ya, supaya apa? Mereka itu yang akan nanti membentengi remaja-remaja kita dalam hal pergaulan gitu ya. Justru dengan PDKT terhadap kajian, ikut seminar-seminar Islam itu kita harusnya bangga terhadap remaja-remaja seperti itu, karena dengan sendirinya secara tidak langsung kita juga ikut menjaga anak-anak kita dari pergaulan yang tadi, sistem-sistem yang memang sudah bisa dibilang ya sudah rusak gitu memang. Berarti kalau saya boleh katakan, jadi hari ini orang-orang yang membenci pada Islam, orang musuh-musuh Islam itu sebenarnya hari ini sedang bekerja ya. Sedang bekerja pasti. Mungkin 24 jam ya mereka itu bekerja, tapi mungkin caranya yang berbeda. Secara soft ini ya, soft power gitu ya, soft power dengan cara lembut, dengan cara yang kemudian tidak terlihat secara fisik, sehingga mungkin ini yang jarang disadari oleh remaja itu sendiri atau oleh keluarga. Sehingga tadi orientasi yang kemudian dimiliki oleh orang tua khususnya itu kepada anaknya itu berubah. Maka kita nggak heran kalau kita saksikan di televisi atau di media sosial, justru banyak orang tua yang mensupport anak remajanya itu dengan orientasi ya dalam tanda kutip duniawi materi, sehingga talentnya itu atau bakat yang dimiliki oleh anaknya itu justru akan diarahkan kepada orientasi dunia. Ini kan salah satu masalah juga kan dari dampak tadi kapitalisme tadi kalau Jadi kalau teman-teman misalnya apa sih itu kapitalisme kayak itu, mungkin tadi disebutkan hedonisme itu apa? Mungkin teman-teman harus mulai memperluas literatur dan literasi bacaannya, sehingga memang remaja muslim ini selain memiliki potensi, dia juga memiliki talent yang luar biasa dari sisi pemikirannya nanti ke depan, agar nanti tidak terjebak pada hal yang bisa menyesatkan. Betul. Nah, yang terakhir mungkin Kak Dedi seorang pejuang. Nah, bagaimana nih sikap remaja muslim agar memahami dirinya itu sebagai seorang pejuang, sehingga nanti talent atau bakat yang dimilikinya memang dikerahkan untuk karakter dirinya sebagai seorang muslim pejuang. Menarik sih karya pertanyaan dari Kang Angkur ini. Memang tadi yang dibilang Kang Angkur bahwa musuh-musuh Islam itu bekerja 1 kali 24 jam, 7 kali 24 jam, dan tidak sedikit biaya yang digelontorkan Kang Angkur terkait fasilitas-fasilitas yang sekarang kita lihat di dunia maya permedsos itu memang sengaja fasilitas mereka yang uangnya tentu tidak sedikit gitu ya. Mereka yang gelontorkan untuk menghancurkan Islam, khususnya remaja-remaja kita. Nah, kita pun sebagai remaja muslim atau umat muslim khususnya gitu ya, harus sadar akan hal itu. Ketika mereka saja sedemikian rupa kerja kerasnya untuk menghancurkan Islam, kita pun yang mereka cuma mendapatkan materi ibaratnya kita pun yang sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala harus bekerja ekstra lebih keras lagi gitu ya, terkait untuk membela Islam. Makanya tadi benar seperti Kang Akur bahwa selain tadi kita sadar sebagai remaja muslim sebagai seorang agent of change, itu agen perubahan. Nah, kita masuk ke peran selanjutnya, itu apa tadi? Seorang pejuang gitu. Remaja muslim adalah sebagai seorang pejuang. Nah, gitu seperti itu. Nah, setidaknya saya mengutip 4 ya, kurang lebih setidaknya ada 4 Kang Akur ya. Ciri-ciri yang harus dimiliki seorang remaja untuk sebagai kategori pejuang gitu ya. Yang pertama adalah senantiasa memberi manfaat kepada orang lain melalui ilmunya gitu ya. Ketika kita ingin memberi manfaat melalui ilmunya, tentu saja kita harus belajar dulu sebelumnya kan. Bagaimana kita akan mendapatkan ilmu kalau tidak belajar dulu sebelumnya, seperti itu. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling manfaatnya kepada manusia lain, seperti itu. Jadi memang yang pertama adalah memperbanyak manfaatnya terhadap ilmu yang kita miliki, seperti itu. Itu adalah salah satu karakteristik pejuang yang memang harus dimiliki oleh remaja muslim. Nah, yang kedua adalah tadi terkait ilmu juga, bahwa tidak pernah memiliki rasa cukup terkait ilmu yang kita miliki. Jadi terkait ilmu ya, atau bahasa Sundanya keluar khas Jawa Barat memang ya. Jadi terkait ilmu gitu ya, kita tidak boleh merasa cukup. Jadi kita harus terus haus ilmu. Jadi ketika kita sudah menguasai ilmu satu gitu ya, kita beralih lagi ke ilmu yang lain. Supaya apa? Kita senantiasa memperkaya diri dengan ilmu, supaya untuk bekal kepada kehidupan yang akan datang, seperti itu, yang berguna bagi dunia dan akhiratnya gitu ya teman-teman. Yang kedua,
Nah yang ketiga adalah terkait sabar dalam menjalani proses. Ya. Gitu. Karena itu memang yang sulit ya. sulit ya, Sulit. istiqomah itu Kang Akur ya. Istiqomah, sulit. Karena memang tadi seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi, bahwa memang ketika seseorang tidak mau menjalani pahitnya dalam proses belajar, maka kalian harus bersiap-siap menjalani hinanya kebodohan di masa yang akan datang. Jadi ya, poin yang ketiga yang harus dimiliki oleh salah seorang pejuang adalah tadi siap-siap menjalani prosesnya, harus bersabar menjalani prosesnya. Bahkan Imam Syafi'i pernah bilang sebaik-baiknya orang adalah ketika sabar dalam menghadapi sikap keras dari gurunya dalam mengajari ilmu gitu. Dalam tanda kutip sifat kerasnya gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita tidak sabar dalam menghadapi sikap dari seorang guru tadi, itu adalah salah satu penyebab dari gagalnya ilmu masuk ke dalam diri kita. Seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Nah, yang keempat ini Kang Akur ya, tidak kalah penting dari yang tiga sifat yang harus dimiliki oleh seorang pejuang tadi. Yang keempat adalah seorang remaja muslim itu harus mau berdakwah. Kenapa berdakwah gitu ya? Karena memang seperti yang saya contohkan ya Kak Akur ya, ketika kita pergi ke sebuah restoran misalkan bersama keluarga gitu ya, sedangkan di restoran tersebut kita dilayani dengan baik, harganya murah misalkan, terus makanannya pun lezat gitu ya. Nah otomatis tanpa disuruh oleh pemilik restoran tadi, kita dengan senang hati gitu ya akan menyebarluaskan ya bahwa di restoran tersebut adalah enak gitu ya, murah dan lezat segala macam, bahwa ke semua orang termasuk ke keluarga terdekat kita misalkan, bahwa restoran tersebut enak gitu ya. Begitupun dengan dakwah ya. Ketika kita sudah merasakan indahnya Islam gitu ya, nikmatnya iman gitu ya, secara otomatis kita akan menjelaskan atau mengajak orang-orang, khususnya orang-orang terdekat kita untuk masuk ke dalam Islam atau untuk menjalankan syariat Islam dengan kafah tadi. Jadi intinya salah satu poin penting dari ciri pejuang, dari remaja pejuang adalah dengan berdakwah. Tentu saja berdakwah di sini sebagai dari khas dari seorang remaja adalah tidak harus memakai sorban gitu ya. Tidak harus naik mimbar dulu, tidak harus di acara kajian-kajian resmi, tapi berdakwah sesuai dunianya. Iya, betul, sesuai dengan dunianya, sesuai dengan porsinya. Misalkan terkait teman main futsal bareng misalkan, berdakwah ketika bahwa laki-laki tuh auratnya tuh harus ditutup loh, bahwa lutut itu termasuk aurat, harus ditutup loh. Mari kita bermain olahraga tapi dengan menutup aurat. Seperti itu. Jadi dakwah di sini orientasinya tidak harus sesuai dengan formalitas seperti bersorban seperti yang tadi dibahas ya, bersorban di atas mimbar, tidak seperti itu. Tapi dakwah di sini sesuai dengan kita kalangan remaja, sesuai porsi kita sebagai seorang remaja. Begitu sih Kak Akur kira-kira. Oh iya, baik. Ya, begitu mungkin teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita mendapatkan poin yang sangat luar biasa tadi di akhir, bahwa ternyata talent atau bakat, kemampuan dan potensi yang dimiliki itu justru harus diarahkan ke menjadi seorang pejuang. Betul. Remaja muslim itu harus menjadi seorang pejuang yang tangguh ya, sehingga talent atau bakat itu memang dihabiskan untuk menjadi seorang pribadi atau remaja muslim pejuang yang memiliki 4 karakter tadi ya. Yang pertama, dia senantiasa harus menyampaikan manfaat atau memberikan manfaat terhadap ilmu yang dia miliki. Kemudian yang kedua itu tadi, bahwa dia tidak boleh lelah atau tidak boleh mencukupkan diri untuk terus belajar. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, salah satunya ya dari 4 faktor tadi adalah dia senantiasa harus sabar dalam prosesnya itu. Dan yang terakhir, yang keempat, dia senantiasa harus berdakwah ya. Berdakwah mungkin sesuai dengan kapabilitas, dengan kondisi, dan menyesuaikan sebagaimana dunia remaja hari ini. Nah, mungkin bisa di kantin, di kelas, main futsal, main sepak bola dan segala macam sesuai dengan dunianya masing-masing. Nah, itu mungkin teman-teman perjumpaan kita pada kesempatan podcast kita pada kali ini. Mudah-mudahan nanti kita akan berjumpa lagi ya Kak Dedi ya, dengan tema-tema buletin teman surga, dengan bahasa yang lebih menarik lagi, terutama untuk teman-teman dunia remaja, generasi muda Islam, karena kita memiliki tujuan yang sama, agar kita ingin menyelamatkan dunia remaja ini menjadi lebih baik lagi, tentu dalam pandangan dan tuntunan jalan Islam. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam penyampaiannya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan, dengan tentu tadi bahasa yang akan kita bahas lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.